Halo, selamat pagi. Selamat pagi Sobat Juruk dimanapun berada. Selamat pagi. Halo Kak Java, Kak Sandi, halo Kak Vela. Halo semuanya, hari ini ketemu lagi dengan Minwa di live Instagram Juruk Solo Zoo. Nah, hari ini kita ada momen spesial nih. Jadi kalau biasanya kita nge-live-nya tentang fauna, hari ini kita akan bahas tentang flora. Lu Min kan kebun binatang, kok bahasnya tentang flora sih? Nah, teman-teman harus tahu ya, nama asli Juruk Solo Zoo itu kan Taman Satwa Tarun Juruk. Nah, taru itu artinya adalah tanaman. Jadi teman-teman ketika berkunjung ke Juruk Solo Zoo, di dalamnya itu tidak hanya ada fauna, tapi juga ada flora. Jadi teman-teman bisa tuh nambah wawasan tentang flora juga di Juruk Solo Zoo. Nah, hari ini Minwa nggak sendiri, Minwa bakalan ditemenin sama Flora Acel. Apa tuh ya? Nah, tapi sebelumnya Minwa ingatkan sekali lagi ya, saat ini Juruk Solo Zoo masih tutup sementara karena sedang ada pembangunan peremajaan. Jadi mohon maaf teman-teman belum bisa berkunjung ke sini. Nanti kalau semuanya sudah selesai, nanti bisalah main ke sini ya. Nanti Minwa infokan di feed Instagramnya Juruk Solo Zoo. Oke. Semuanya gimana kabarnya? Sudah sarapan belum? Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah, nanti kita langsung ketemu sama ownernya Flora Acel ya. Kita cari dulu di mana mbaknya. Halo Min, halo Mas Dwi, halo Mas Adit, halo Mbak Retno. Oke, Mas Puna sudah sarapan. Oke, siap belajar hari ini ya. Siapa tahu nanti setelah lihat live Instagram yang Juruk mau jadi pebisnis tanaman. Oke, kita langsung aja. Mana ya mbaknya ya? Oke, halo Mbak. Halo, gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, Mbak kenalan dulu dong, atau disapa dulu teman-teman follower Juruk Solo Zoo. Dengan Mbak siapa ini? Monggo Mbak, silahkan. Dengan Mbak Erin, kita di Flora Acel ya, di kebun Meranggen Polokarto. Oke, Flora Acel itu apa sih Mbak? Flora Acel itu sebenarnya kita jual tanaman hias, servis taman juga, sama media tanam juga. Tapi untuk beberapa tahun terakhir kita lebih fokus ke jualan ke platycerium sih. Oke, platycerium tuh yang hari ini kita bakalan bahas ya Mbak ya. Bahasa Indonesianya apa sih Mbak? Bahasa Indonesia itu banyak ya, ada tanduk rusa sama simbar menjangan. Kalau di Solo kita lebih kenal ke simbar menjangan. Oke. Nah, kita ngobrol dulu nih Mbak tentang si tanduk rusa itu. Atau apa tadi Mbak? Platycerium. Oke, bisa dijelasin dulu Mbak, itu tanaman jenis apa, kemudian berkembang biaknya seperti apa, monggo silakan. Nah, di sini di Flora Acel kebetulan kita ada udah lengkap ya, ini ada 7 native platycerium, native atau spesies di Indonesia. Ini ada 7 spesies di sini. Coba apa aja dari 18 spesies yang ada di dunia tuh, kita tuh kaya banget, kita punya 7 spesies yang harus dijaga sih, soalnya beberapa spesies belum didaftarkan sebagai spesies Indonesia. Ini kita yang pertama dulu Mbak, yang mana dulu yang nih? paling disukai itu ada si Platycerium ridleyi. Ini formnya belum bagus ya, yang ini udah agak bagus nih. Platycerium ridleyi ini dari Kalimantan. Ini baru banget disukai sama teman-teman yang baru belajar platy. Sebenarnya ciri khususnya apa Mbak? Ciri khususnya dia itu lebih kayak tanduk rusa ya. Jadi orang-orang yang bilang tanduk rusa itu kan sebenarnya ini, yang kayak gini. Bentar, contohnya. Yang kayak gini. Kalau orang-orang Solo bilang tanduk rusa kayak gini. Nah, sebenarnya yang real tanduk rusa itu yang ridley itu, soalnya emang bener mirip tanduk rusa. Oh, sebenarnya malah yang kalau yang ini namanya wilinci. Dia persebarannya di Jawa sama di Jawa Barat. Jawa Barat ada. Coba Mbak kalau mau lihat yang itu bisa nggak diambil? Bisa sih. Nah,
Yang mana? Yang ini? Ya, tadi apa namanya Mbak? Ridley. Ridley. Nah, bedanya sama jenis yang lain apa Mbak? Bedanya si Ridley ini daun fertil. Daunnya. Daun fertilnya tuh ke atas. Kalau yang lain kan kebanyakan ke bawah. Ke bawah. Kalau Ridley daun fertilnya ke atas. Daun fertil tuh apa sih Mbak? Daun fertil tuh daun yang di depannya ini. Oke. Kalau yang di belakang namanya daun steril. Oh, daunnya ada 2 atau itu? Iya, dia punya 2 daun Hmm. sama mata tunas di sini. Oh, coba Akarnya lihat. ada di belakang. Oke. Wah, bagus sekali ya Sobat Juruk ya. Oke, kita lanjut lagi Mbak ke jenis yang berikutnya. Ada apa lagi? Yang berikutnya itu yang sering dijumpai di jalan-jalan ya. Tuh, ini si wilinci. Wilinci ini banyak banget di jalan-jalan. Tuh, cuman sekarang wilinci udah banyak banget yang hybrid dan banyak juga form-form yang sudah mutasi ya. Jadinya wilinci ini sekarang baru digandrungi sih, dan harganya juga lebih mahal dari si Ridley. Oh, malahan ya? Iya. Yang ini wilinci Ponorogo, beda kok. Bedanya apa? Beda tempat, beda form. Oh. Yang ini wilinci Ponorogo, dia lebih kaku. Yang ini wilinci Jawa biasa, yang ini wilinci Ponorogo. Dan sporanya juga lebih tebal, sama sporanya lebih panjang sih. Jadi kalau spora panjang kan dia lebih melengkung-lengkung. Oke. Kalau untuk jenis tanaman tanduk rusa ini yang bikin unik apa sih Mbak? Kok sampai banyak orang yang melihara terus mengembangbiakan gitu. Bedanya dari tanaman lain apa? Karena si tanduk rusa ini udah termasuk tanaman purba juga sih ya. Oh, apa itu Mbak tanaman purba? Soalnya dia udah lama juga penyebarannya. Terus untuk kita penikmat tanaman hias tuh dia bisa ditaruh di indoor juga, juga bisa ditaruh di outdoor. Cuman sekarang tuh banyak kan kalau di indoor, dan untuk reproduksinya juga lebih lama. Untuk daun shield yang segini itu di hutan, di habitat asli tuh dia butuh sekitar 3 tahunan. Wow, lama juga ya. Ya beberapa kan kita ambil dari hutan juga, karena dia kan nggak beranak. Ini juga nggak beranak. Ini di Kalimantan udah susah. Terus ngembang biakinnya gimana? Lewat spora. Kan di ini kantong spora nih. Nanti ini ada sporanya, kita ambil terus kita semai aja. Oh gitu. Semainya pakai media tanam apa Mbak? Bisa pakai moss. Moss yang steril itu bisa. Paling 1 tahunan udah kelihatan kecil-kecil. Lama soalnya. Terus kalau media tanamnya sendiri Mbak, selain pakai apa ini namanya, pakai ini? Pakis ya. Pakis. Ini sebenarnya bukan medianya sih. Oh, ini bukan. lebih ke tempat dia, karena dia epifit ya. Ini Epifit itu lebih apa, ke Mbak? epifit itu menempel. Oh, penempel. Jadi dia ini tempat untuk dia nempel aja sih. Kalau biasanya kita pakai akar kadaka atau pakai lumut. Tapi lebih efisien pakai akar kadaka, soalnya nggak gampang. Ada nggak Mbak akar kadaka di sini? Ada ini loh Mbak. Ini tuh akar kadaka loh. Oh, kayak gitu modelnya. Iya. Terus kalau untuk penyebarannya sendiri Mbak, kalau habitat aslinya itu di hutan kah ataukah di apa ya, rawa-rawa atau di manakah gitu? Kalau untuk yang di Indonesia kebetulan penyebarannya kebanyakan di hutan ya, di hutan bakau. Terus kalau yang kayak gini, ini si Guande ini juga di hutan di Papua. Terus kalau yang di batu juga ada sih. Oh, dia bisa hidup di batu juga, di Bisa hidup bebatuan batu. gitu. Asalkan dia bisa nempel aja sih. Kalau yang di batu biasanya yang dari Australia. Di gurun-gurun gitu juga ada. Oke. Kalau untuk bisnis sendiri Mbak, menjanjikan nggak sih Mbak untuk tanaman tanduk rusa ini? Mungkin buat teman-teman ada yang mau mulai bisnis kayak gini nih. Kalau untuk bisnis sebenarnya menjanjikan sih, soalnya di Solo juga belum banyak juga yang koleksi tanduk rusa ya Mbak ya. Dan produksinya lama tapi demandnya banyak, jadinya lebih bisa untuk jangka panjang lah. Kalau tanaman-tanaman yang kayak gini-gini kan kita bisa potong-potong tuh. Kayak gini kan nggak bisa. Beberapa endemik Indonesia tuh nggak bisa beranak, yang ini bisa beranak. Yang nggak bisa beranak itu si Grande ini sama si Wande. Dan itu nggak mudah juga ya Mbak ya mengembangkan si sporanya tadi. Iya, nggak mudah juga. Nah,
kalau aku nih Mbak, aku punya tanaman ini di rumah nih. Cara ngerawatnya gimana sih Mbak biar dia bisa tumbuh dengan bagus kayak gitu? Di indoor ataupun di outdoor? Kalau mau di outdoor biasanya itu ditaruh di tempat yang agak tinggi aja biar dia kena angin, terus disiramnya tuh 2 hari sekali. Jangan lupa dikasih pestisida juga 1 minggu sekali. Kalau mau di indoor minimal itu 1 minggu sekali harus keluar, harus kena sinar matahari. Disiram juga nggak Mbak? Iya disiramnya nanti kita bisa disemprot di tengah atau langsung diguyur aja tapi lewat belakang. Soalnya kan ini akarnya tuh di belakang daun shield yang keras ini loh. Kadang kan kalau kita nyiram itu nggak sampai ke akarnya. Oke, bentar Mbak Erin, kita sapa dulu teman-teman yang sudah gabung. Nah teman-teman tadi udah dijelasin banyak banget sama Mbak Erin. Mungkin kalau ada yang mau tanya tentang si tanduk rusak ini, atau mungkin mau tanya tentang lainnya, monggo silahkan bisa ditulis. Ada siapa ini yang sudah bergabung? Banyak sekali. Bentar, ada siapa tadi ya? Oke, ada Muhammad Palupi. Wah mantap Mbak Erin, sukses buat Juruk Solo Jiwa. Terima kasih. Wah Mas Purnama, keren Mbak Erin. Oke, Pak Skidi mantap. Halo. Oke, nah itu teman-teman tadi penjelasan tentang Mbak Erin. Ternyata banyak banget ya Mbak ya jenis tanduk rusak. Baru yang ada di Indonesia sih. Kalau yang di luar negeri itu bisa 18 ID ya. Oh, itu banyak yang banget. Spesies, yang hybrid mungkin ada 2 kali lipatnya. Oke. Bedanya spesies sama hybrid apa Mbak? Bedanya spesies, kalau spesies kan udah ada di hutan kita bertahun-tahun lamanya. Kalau hybrid itu yang buat kita gitu. Misalnya si Ridley ini di silangin sama si Coronarium, jadinya Patycerum quintasfoot gitu. Cuman lebih rentan aja sih yang hybrid, lebih rentan ke mati aja. Tapi untuk jangka panjangnya sebenarnya bagusan si native. Karena native kan emang dia ibaratnya dia tuh nenek moyangnya gitu. Gak apa-apa ya Mbak kayak gitu di dunia tanaman ya, mengembangnya. Banyak, tapi di Indonesia belum ada sih yang bisa nyilangin, semoga segera ada. Oke, Mbak Erin mungkin ya nanti ya, amin. Saya belum nemu sih caranya, banyak kan di Thailand sama di Jepang aja. Oke. Nah itu tadi istimewa Mbak Erin, sukses buat Juruk Solo juga Mas Pratama. Wah, siapa ini Mbak Erin temennya nih pasti, fansnya Mbak Erin. Oke, tadi katanya Mas Kris, kenapa juruknya tutup Kak? Iya, karena kita sedang ada pembangunan ya. Kita sedang ada peremajaan. Oke, nah teman-teman bisa dilihat lagi nih. Oke, apa sih Mbak Erin yang menjadi hal menarik belajar tentang tanaman, kemudian budidaya tanaman? Apa sih yang membuat Mbak Erin tertarik untuk itu? Apa Mbak? Jujur aja pertama sih karena emang ke bisnis sih ya. Kalau kedua semakin sini semakin kayak lebih bersyukur aja sih, ternyata banyak banget loh ciptaan Tuhan yang bagus dan kayak gini-gini kan dia punya nyawa juga. Iya benar ya, harus dirawat juga dengan baik ya Mbak ya. Oke. Nah, oke. Kalau ini Mbak Erin, aku kan pemula nih ya, aku nggak begitu tahu tanaman nih. Nah kira-kira kalau aku mau pelihara di rumah atau belajar ngerawat ini, kira-kira disaranin jenis yang mana dulu nih Mbak? Yang mungkin perawatannya paling mudah? Untuk pemula sih ya, sebenarnya aku saranin ke One Day yang Papua ini. Kenapa tuh Mbak? Sama. Soalnya dia lebih nggak harus nyiram setiap hari sih, lebih 1 minggu sekali dia udah bisa disiram. Kalau untuk pemula biasanya One Day sama Grande, atau coba aja sih si Wilinci ini. Oke, oh itu lebih karena mudah dia ya. Kan lebih itu ya sudah beradaptasi di sini di Solo. Di Solo. Oke. Nah itu kalau kira-kira berapa tuh Mbak harganya Mbak? Sekitar berapa itu? Kalau untuk Wilinci kita ada di 100 sampai ada yang 800 ribu gitu. Oke, itu tergantung apa itu Mbak? Tergantung mutasi. Oh mutasinya. Tergantung mutasi sama bentuk itu apa shape-nya sih. Kalau untuk Wilinci, soalnya ini Wilinci ini kalau di Jepang dia harganya 80 juta. Wow, mantap sekali. Karena kita harus Kenapa jaga itu? dia, soalnya orang-orang Jepang udah cari dia.
Oke, takutnya nanti diakuisisi ya Mbak, diakui Soalnya di Jepang udah ada wilinci dengan nama-nama dia sebenarnya. Oke. Nah, buat teman-teman tuh, ayo kita jaga flora-flora yang ada di Indonesia ya Mbak ya. Ini juga wilinci. Oh, Banyak tuh. soalnya bentuk pom-pomnya. Tuh. Jadi nggak cuma fauna teman-teman, flora juga bisa diakui negara lain ya Mbak ternyata ya. Banyak kok kayak Hoya gitu juga. Hoya Australis itu kan sebenarnya juga dari Indonesia. Kan udah dinamain biasa. Padahal nggak ada. Wah, tuh ilmu baru tuh buat teman-teman juga tuh yang punya kenalan. Si Grande. Grande ini ada di Filipina. Padahal dia spesiesnya sebenarnya di Indonesia. Oke. Floranya mungkin sampai ke Filipina dan ada di hutan Filipina. Dia udah diakuin sama Filipina. Wah, sedih sekali ya Mbak, padahal aslinya di Indonesia ya. Di Sulawesi. Nah, tuh teman-teman, jadi belajar tanaman itu nggak cuma untuk senang-senang juga loh, tapi juga untuk menjaga dan melestarikan mereka juga, dan tidak diklaim negara lain. Jadi nggak cuma pulau atau wayang ya, tanaman juga bisa diklaim. Oke. Halo, ada salam dari Jayapura, Papua. Henry Nur Fatoni. Wah, ada yang dari Papua ya. Iya, siapa ini Mbak? Temannya juga nih. Gak tahu. Fansku paling. Fansnya. Main-main ke Solo. Nanti ya kalau Jurok Solo ya, sudah. Main-main ke Solo jangan lupa bawa Wande Mas. Tuh suruh bawa tuh Mas. Oke teman-teman, itu tadi ya live Instagram kita hari ini. Tapi mungkin sebelum kita close, nah ada pesan-pesan nih dari Mbak Erni nih. Gimana Mbak, kalau kita mau ngerawat tanaman, apa aja yang harus diperhatikan, kemudian apa yang nggak boleh dilakuin? Monggo bisa dikasih pesan-pesannya. Kalau mau merawat tanaman ya harus dijaga baik-baik. Harus dirawat apapun itu tanamannya. Kalau kayak si wilinci ini di Solo kan kita wilinci gitu. Sebenarnya dia tuh lebih worth it di negara lain contohnya gitu. Jadi kita harus lebih bisa menghargai kan ini kayak seni ya buat aku. Jadi kita harus lebih bisa menghargai aja sih. Sebenarnya semua tanaman itu cantik asalkan dirawat dengan baik. Mantap sekali tuh. Quote hari ini, semua tanaman tuh cantik asalkan dirawat. Nah, oke, jangan lupa diperhatikan pupuknya. Iya, pupuknya 1 minggu sekali. Terus apa lagi Mbak? Terus pestisida juga 1 minggu sekali. Udah gitu aja sih. Airnya, cahaya matahari. Kalau untuk tanaman kan beda-beda ya. Ada yang 1 minggu sekali, ada yang setiap hari harus disiram. Kalau untuk pleti aku saranin 2 hari sekali aja sih. Kalau hujan udah nggak usah disiram, hujan-hujanin aja. Oh gitu. Sinar matahari cukup? Ya, sinar matahari cukup, angin cukup. Oke. Ada Henry nih, anggrek hitam Papua ada nggak Mbak? Anggrek hitam Papua. Anggrek hitam ini aku mau bilang anggrek hitam itu sebenarnya berasal dari Kalimantan. Bukan dari Papua. Oke. Terus kenapa orang-orang taunya dari Papua Mbak? Mungkin dari Google juga ya. Anggrek hitam itu warnanya juga bukan hitam. Warnanya tuh hijau dan putiknya itu di dalamnya tuh hitam. Namanya Floripan burrata. Jadi karena putiknya hitam itu ya, terus namanya anggrek hitam. Yang di Indonesia itu hanya ada di Kalimantan. Wah. Bumbunya yang baru ngembang ini Gramatylium scriptum. Oke. Coba Mbak kita nambah wawasan lagi soal anggrek. Mana? Tuh, kayak gini, Gramatylium scriptum. Wah, bagus banget. Ini jenis anggrek nih Mbak? Iya, ini jenis anggrek. Ini akarnya kayak gini. Ini jenis anggrek macan ya. Tuh, bagus banget. Tuh, tadi siapa yang tanya Mas Henry? Anggrek hitam itu nggak dari Papua? Bisa 2 meteran gitu. Wah, panjang banget ya. Nah, ini udah mau berbunga-bunga nih. Ini udah mau mekar. Kalau puspa Indonesia itu yang asli itu malah ini. Cuman daunnya agak jelek ya, maaf. Coba Mbak lihat Mbak. Alanepsis amabilis. Gede. Wah, tuh. Apa namanya Mbak? Alanepsis amabilis. Anggrek bulan. Anggrek bulan putih. Ini asli dari Indonesia. Oke, wah keren banget. Tuh ternyata Indonesia itu punya banyak banget. Oke. Di Jayapura flora dan faunanya masih lestari loh Mbak, main ke sini. Oh, siap.
Jangan lupa dikirim tiket pesawatnya. Oke, cus Mbak. Oke. Wah, kalau ini jenis apa ini Mbak? Itu anggrek Vanda mini Asco. Yang ini dari apa itu Filipina. Dia udah dilindungi di Filipina. Oke, tapi penyebarannya sampai Indonesia juga ya. Di Filipina. Tapi dia emang asli Filipina. Iya, ini anggrek bulan spesies. Oke. Ini Papua tapi belum bunga. Oke Mbak, mungkin kita bisa closing. Tadi belum selesai sapa-sapanya. Wow, ternyata masih banyak yang menarik. Oke. Apalagi mungkin ada yang dijelasin sebelum kita tutup. Yang asli Indonesia. Yang asli Indonesia kalau di sini kebanyakan sih. Kalau anggrek cuma itu aja, 2 aja sih Mbak. Soalnya saya emang lebih fokus ke ini ya. Ini loh. Klasik. Ini udah di Jepang barangnya. Wah. Lihat apa floranya. dia. Ini kalau di Indonesia bisa 2 jutaan, tapi kalau di Jepang udah kemarin 30-an kayaknya. Mantap sekali tuh. Nah, Ini aku adopsi di Bali. Yang ini wild kintamani. Ini ada di hutan Kintamani. Bali. Bali. Di Linci juga. Lumayan juga yang ini Mbak. Wah, keren ya. Wah, ini kalau nurutin semuanya nggak selesai sehari nih kita belajar tanamannya. Oke teman-teman, tapi paling nggak kita udah nambah wawasan hari ini. Terima kasih Mbak. Say goodbye dulu. Oke, kita tunggu part 2-nya ya. Kita bahas tanaman yang lainnya lagi ya. Oke, say goodbye dulu Mbak. Terima kasih. Terima kasih ya udah mampir ke Flora Acel. Jangan lupa ke Flora Acel ya di Merangin Polokarto. Oke, IG-nya apa Mbak IG-nya? @floraacel.id. Oke, terima kasih. Dadah dulu Mbak. Dadah. Oke. Nah, itu tadi teman-teman live kita hari ini bareng sama Flora Acel. Wow, kita tambah pengetahuan banget ya. Ternyata banyak juga loh flora di Indonesia yang harus kita jaga dan harus kita lindungi. Pastinya harus tambah belajar ya. Biar kita tahu kalau merawat tanaman itu nggak cuma untuk menghias rumah, tapi nambah wawasan juga dan pastinya melindungi flora asli dari Indonesia. Jangan sampai lo diklaim sama negara lain. Oke. Minwa ingatkan sekali lagi, sampai saat ini Jurok masih tutup untuk sementara ya. Jadi yang sabar, nanti kalau sudah dibuka kita main-main lagi. Jangan lupa jaga kesehatan di tengah cuaca yang tidak menentu ya. Sampai jumpa di live Instagram berikutnya. See you.